Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Mendengarkan kata-kata Xiao Ming, Xiao Yan dan Xiao Xiu saling berpandangan, lalu mengikuti jejak Xiao Ming tanpa ragu-ragu dan berjalan lurus menuju bagian dalam aula. Saat mereka mendekati pintu terakhir yang tertutup, seorang wanita dengan sosok menggerakkan dalam gaun merah berjalan entah dari mana. Melihat pemimpin Xiao Ming, dia segera membungkuk hormat dan berkata, "Ini Senior Xiao, apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran?" Pada saat yang sama ketika suara menusuk tulang wanita itu terdengar, matanya yang penuh pesona jahat menyapu Xiao Yan dan Xiao Yan di belakang mereka. Ketika mereka melewati Xiao Yan, matanya sedikit berkedip, menyebabkan hati Xiao Yan bergetar. Mengabaikan gerakan kecil wanita cantik itu, Xiao Ming melambaikan lengan bajunya, mengeluarkan 3 pil, dan berkata dengan dingin. "Buka pintunya." Wanita cantik itu dengan cepat mengambil 3 ramuan di tangannya, meliriknya dengan cepat, lalu melambaikan tangannya dan memasukkannya ke dalam ring. Lalu dia berjalan maju dengan cepat dengan senyuman di wajahnya, memutar tubuhnya yang menggoda, dan mengulurkan gioknya sebuah segel cahaya dipasang di pintu. Dan setelah semburan cahaya putih, sebuah lorong yang memancarkan cahaya berkilauan muncul dari udara tipis. "Xiao Senior, silakan masuk." Wanita cantik itu dengan hormat mengundangnya. Xiao Ming tidak banyak bicara, dan melangkah masuk. Xiao Yan menatap wanita cantik itu dalam-dalam. Setelah melangkah ke lorong, ini lalu dia berbisik kepada Xiao Xiu di samping. Dengan 3 ramuan tingkat 7, tempat ini benar-benar bukan sesuatu yang memenuhi syarat untuk dimasuki oleh orang biasa. Mendengar hal tersebut, Xiao Xiu pun mengangguk dengan ekspresi tegas. Bahkan anak dari keluarga besar seperti dia pun mau tidak mau kaget dengan harga tiket yang baru saja dibuka, dia tidak bisa membawa siapapun bersamanya. Setelah melewati lorong yang remang-remang, sebuah aula melingkar muncul di depan mereka bertiga, dikelilingi oleh kursi yang lebar dan tinggi, dengan beberapa orang duduk di sana-sini. Di platform yang sedikit lebih rendah di tengah, ada membawa banyak barang. Ketika orang-orang di kursi bertukar barang, Xiao Yan dan 3 lainnya juga melihat sekeliling. Pada saat ini, mereka juga berdiri di kursi. Lingkungan sekitar cukup kosong. Mereka saling memandang dan dengan tegas duduk di samping mereka. Di kursi Grandmaster, Xiao Ming menjentikkan jarinya sambil duduk, dan secercah cahaya dengan cepat menyebar ke sekeliling mereka bertiga, berubah menjadi penutup kedap suara. Segera, ketiga orang itu mengikuti pergerakan di lapangan. Sebuah kotak kayu dan gulungan di kedua sisi platform batu terbang ke arah yang berlawanan. Mereka kemudian disingkirkan oleh 2 sosok, salah satunya tampak tertawa terbahak-bahak dengan kepuasan, dan kemudian menghancurkan kursi di bawahnya dengan telapak tangannya. Ketika kursi itu hancur, sosoknya diam-diam menghilang ke dalam aula. Mengenai kemunculan tiba-tiba Xiao Yan dan rombongan, tidak ada seorang pun yang hadir mengatakan apapun. Mereka sepertinya sudah terbiasa dengan masalah ini sejak lama. Mereka hanya menatap banyak objek di peron, dan mata semua orang menunjukkan tatapan berapi-api. Sepotong kulit binatang katak sisik berduri. Sementara Xiao Yan melihatnya dengan rasa ingin tahu, aliran cahaya hijau tiba-tiba keluar dari kursi di seberangnya. Itu mendarat di peron dan berubah menjadi sepotong kulit binatang yang lebarnya sekitar 10 kaki, hijau giok dan tidak rata, dan cukup jelek. "Aduh, itu sebenarnya kulit katak racun sisik berduri. Benda ini jarang terjadi. Katak racun sisik berduri tersembunyi di bawah urat bumi. Bahkan jika Yuan Zun ingin menangkapnya, dia harus mengeluarkan banyak usaha. Haha, jika kamu mendapatkan benda ini, kamu pasti bisa bersaing di pertemuan alkimia." Setelah semua orang di meja melihat kulit binatang itu, terjadi ledakan keterkejutan. Setelah melihat benda itu, para alkemis di antara mereka menjadi cerah dan menatap binatang itu. Ada ekspresi terkejut di mata pipi, yang tentu saja termasuk Xiao Yan dan Xiao Xiu. Jelas sekali bahwa benda ini memang merupakan hal yang sangat berharga. Seluruh tubuh katak racun skala berduri adalah harta karun yang digunakan untuk memurnikan ramuan tingkat tinggi. Sekarang pertemuan ramuan sudah dekat, seseorang bersedia menukarkan barang ini. Dengan matanya yang terus-menerus mengamati kulit binatang di peron, Xiao Yan mau tidak mau berkata dengan wajah antusias.
Meskipun katak racun skala berduri bukanlah salah satu bahan obat penting untuk pil penciptaan, ia dapat digunakan untuk menetralkan kekuatan segala jenis pil, dan memiliki efek tambahan yang cukup besar, bahkan pil tingkat 8, dengan ini integrasi kulit binatang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan hampir 10%. Jangan meremehkan peluang 10% ini. Banyak ahli alkimia yang luar biasa dan berbakat pada akhirnya gagal karena tingkat keberhasilan yang tampaknya hanya 10%. Jika benda ini bisa digunakan dalam pertemuan maka semua kuali akan dibuka, dan bila digunakan sebagai obat, akan lebih baik dari yang lain. Meskipun Xiao Yan tertarik padanya dan Xiao Xiu juga tertarik padanya, pada akhirnya, kulit katak beracun bersisik duri itu digantikan oleh seorang pria paruh baya yang tinggi dan kurus. Setelah beberapa putaran, item yang awalnya ada di platform telah diganti selama beberapa putaran. Xiao Yan dan kelompoknya secara kasar dapat memahami bahwa jika mereka menyukai item di platform, mereka dapat mengambil item yang setara atau menggantinya dengan item yang tinggi, ramuan tingkat. Artinya, begitu Anda ketahuan, tidak ada orang lain yang boleh ikut campur kecuali Anda menyerah atau pemiliknya menolak. Hal ini memberi kesempatan setiap orang untuk pulang ke rumah dengan muatan penuh. Dalam 1 atau 2 jam, Xiao Yan menukar beberapa resep pil, tapi dia tidak pernah menemukan sesuatu yang langka seperti kulit katak beracun bersisik duri. Sampai barang-barang di peron menjadi kosong lagi, seorang lelaki tua berbaju putih perlahan muncul di tengah peron, memimpin para pendatang baru untuk mengeluarkan barang-barang yang ingin mereka tukarkan. Kemudian, beberapa aliran cahaya melesat dari seluruh kursi, setelah melayang sedikit di atas platform, berubah menjadi beberapa objek dan mendarat di atasnya. Lalu, mungkinkah itu, pil reinkarnasi. Pil tingkat 8. Batu denyut nadi. Melihat permata abu-abu hitam dengan banyak sisi dan tepi di platform, semua Yuan Zun yang hadir menatapnya dan berseru. Ada seruan satu demi satu. Sepertinya item yang muncul di platform kali ini benar-benar membuat banyak orang heboh. Haha. Aku tidak menyangka Tuan Xuan Kong mampu menghasilkan inti sihir dari binatang ajaib tingkat 8 dengan kekuatan sebesar itu. Orang tua ini bahkan sedikit bersemangat. Di atas peron, lelaki tua yang memimpin tempat tersebut melirik inti sihir gelap di peron, lalu memandang ke lelaki tua yang duduk bersila di kursi, dan berkata seolah bercanda. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di ruangan itu tiba-tiba terkejut, diikuti dengan keributan yang tak tertahankan. Benda ini bisa dianggap sebagai benda paling berharga di lapangan. Betapa menakutkannya keberadaan monster tingkat 8, setara dengan orang kuat di level manusia Yuan Zun. Inti sihir ini jelas merupakan harta langka bagi sang alkemis dan Yuan Zun yang hadir. Namun, pada saat ini, mata Xiao Yan menyapu platform itu lagi, dan hal-hal di dalamnya masih belum benar-benar dia pedulikan. Bahkan inti sihir tingkat 8 masih jauh lebih langka daripada badak bercula batu raksasa sebaik itu. Ketika semua barang di peron sudah berada di tempatnya, Xiao Yan merenung sejenak dan melirik benda-benda di peron lagi. Dalam pertemuan seperti itu, akan sulit untuk menukar barang biasa dengan apa yang dia inginkan. Tepat ketika lelaki tua berkulit putih hendak memerintahkan pertukaran dimulai, Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan aliran cahaya keluar. Cincin Na melintas di atas platform, dan kemudian petak besar lampu merah menyala jatuh di atasnya platform seperti hujan lebat. Setelah terjatuh ke atas dan ke bawah, lebih dari 10 detik kemudian, benda-benda di dalamnya bertumpuk menjadi gunung kecil. Tumpukan ornamen menyala yang membentuk bukit jelas merupakan bagian dari dahan beringin yang berapi-api. Melihat ukuran bukit itu, saya khawatir meskipun semua benda di lapangan ditumpuk, ukurannya tidak akan setengahnya. Setelah mengambil kembali cincin itu, Xiao Yan sedikit menegakkan tubuhnya di kursi, lalu berkata dengan tenang. Saya hanya ingin menukar ranting beringin api ini dengan satu bahan obat. Jika ada di antara kalian yang bisa memuaskan saya akan memberikan semua cabang beringin api ini. Obat, ambil satu saja. Kata-kata Xiao Yan tidak bisa tidak mengejutkan semua orang yang hadir, tetapi bagaimanapun juga, mereka bukan orang biasa. Meskipun mereka terkejut dengan ini, mereka tidak membuat keributan jenis bahan obat sebenarnya layak ditukarkan dengan sejumlah besar cabang beringin api. Saya tidak tahu teman mana yang memiliki empulur kula badak batu di tangannya. Terlepas dari kualitasnya,
lain kali saya akan menggantinya. Sumsum Kula Badak Batu. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam, dan hampir semua mengubah ekspresi mereka. Lagi pula, untuk bahan obat kelas atas yang hampir punah, mustahil menemukannya di benua saat ini. Cerita malam. Setelah beberapa keterkejutan, terjadilah keheningan yang mematikan. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menatap lelaki tua berkulit putih yang menjadi tuan rumah pertemuan pertukaran jauh sekali. Tidak seperti yang lain, tapi sebagai respons terhadap tatapan penuh harapan Xiao Yan, lelaki tua itu masih menggelengkan kepalanya sedikit karena penyesalan. Saat Xiao Yan melihat pemandangan ini, dia tidak menyembunyikan kekecewaan di wajahnya dan menghela nafas dalam-dalam. Tapi pada saat ini, di suatu tempat di sudut lapangan, suara yang agak ragu tiba-tiba terdengar. Saya tidak memiliki sumsum kula badak batu, tapi saya tidak tahu apakah tubuh badak bercula batu raksasa bisa ditukar. Mayat, kata-kata itu seperti guntur di tempat sunyi ini, membuat kepala Xiao Yan yang baru saja diturunkan tiba-tiba terangkat, dan ekspresi harapan tiba-tiba muncul kembali di matanya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.